Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Septiana Nuraini, NIM 201720125, kelas 3 Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pola pemasaran. Langsung saja, yang pertama, pola dalam marketing dibagi menjadi dua jenis berdasarkan produk yang dipasarkan, yaitu ada pola marketing channel barang konsumsi dan barang industri. Proses penyaluran ini juga bisa berlangsung dengan atau tanpa perantara. Pola saluran pemasaran barang konsumsi itu apa saja sih? Yang pertama yaitu produsen ke konsumen. Pola ini merupakan pola yang paling sederhana. Produk yang telah dihasilkan oleh produsen disalurkan langsung kepada konsumen. Disebut juga sebagai saluran pemasaran tingkat 0. Artinya, produsen langsung memasarkan produknya langsung ke konsumen tanpa perantara. Yang kedua itu dari produsen, kemudian ke pengecer, kemudian disalurkan ke konsumen. Di antara konsumen dan produsen dihubungkan oleh pihak baru yang disebut pengecer. Jadi, produsen menyalurkan produk dalam jumlah besar kepada pengecer. Setelah itu pengecer menjual produk tersebut dengan sistem satuan. Kemudian yang ketiga itu produsen, kemudian ke pedagang besar, setelah itu ke konsumen. Pola ini sama seperti sebelumnya, namun pedagang besar tak melayani pembelian dalam jumlah kecil. Konsumen diwajibkan untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar atau yang kita kenal disebut itu grosir. Kemudian dari produsen, kemudian ke agen, disalurkan ke pedagang besar, lalu ke pedagang kecil atau pengecer tadi ya. Setelah itu baru disalurkan ke konsumen. Pola yang keempat ini yaitu gabungan dari pola kedua dan ketiga. Agen yang ada di sini bisa merupakan agen pabrik atau agen penjual pedagang besar mengambil produk dalam jumlah besar yang menjualnya kepada pengecer. Jadi konsumen itu membeli produk satuan kepada pengecer tersebut. Kemudian yang kelima itu pola pemasaran produsen, kemudian ke agen, kemudian disalurkan ke pengecer, dan yang terakhir ke konsumen. Agen di dalam pola ini sebagian besar merupakan agen penjualan yang menyetorkan produk kepada para pengecer. Setelah itu, konsumen akhir akan bersinggungan secara langsung dengan pengecer tersebut. Nah, yang kedua ada pola saluran pemasaran barang industri. Yang pertama itu dari produsen ke pemakai. Saluran paling sederhana terjadi antara produsen dan pemakai produk. Pola ini juga dikenal sebagai pola langsung karena tidak menggunakan perantara apapun di antara pemakai dan produsen. Yang kedua dari produsen, kemudian ke distributor, dan yang terakhir ke pemakai. Dalam pola ini, umumnya pemakai memesan produk kepada distributor terlebih dahulu. Kemudian distributor akan memberikan produk yang telah didapatkannya dari produsen. Produk yang dipasarkan dengan pola ini antara lain bahan bangunan, alat bangunan, alat AC, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu dari produsen, kemudian disalurkan ke agen, kemudian ke pemakai. Pola yang ketiga ini lebih sering digunakan oleh produsen yang tidak memiliki divisi khusus untuk pemasaran. Oleh sebab itu, pemasaran produknya diserahkan kepada agen. Agen berperan besar dalam memperkenalkan produk kepada konsumen. Jadi besar kecilnya angka penjualan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan agen dalam melakukan suatu pemasaran. Yang keempat itu dari produsen, kemudian disalurkan ke agen, dari agen itu disalurkan ke distributor, dan yang terakhir ke pengguna. Pola ini terdapat agen sekaligus distributor yang bekerja membentuk suatu saluran pemasaran kompleks. Dalam pola ini, agen yang biasa digunakan adalah agen penyimpanan. Sementara urusan pemasaran dan penjualan diserahkan kepada distributor. Kemudian kita perlu memahami atau mengetahui apa saja sih faktor yang mempengaruhi pola saluran pemasaran. Jadi setiap jenis bisnis akan memiliki pola saluran pemasaran yang berbeda-beda. Ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Menurut Carta Sapuerta, panjang dan pendeknya saluran pemasaran itu ditentukan oleh yang pertama itu jarak antara produsen dan konsumen. Semakin jauh jarak antara produsen, akan semakin panjang saluran pemasaran yang ditempuh oleh komoditas tersebut. Yang kedua itu sifat produk. Produk yang cepat atau mudah rusak harus segera diterima konsumen sehingga menghendaki saluran yang pendek dan cepat.
Yang ketiga ada skala produksi. Jika produksi berlangsung dalam ukuran-ukuran kecil, maka jumlah produk yang dihasilkan berukuran kecil, sehingga akan tidak menguntungkan bila produsen langsung menjual ke pasar. Hal ini berarti membutuhkan kehadiran pedagang perantara dan saluran yang dilalui komoditas akan cenderung panjang. Dan yang terakhir itu yang mempengaruhi ada posisi keuangan pengusaha. Produsen yang posisi keuangannya kuat cenderung untuk memperpendek saluran pemasaran karena dapat melakukan fungsi pemasaran lebih banyak dibandingkan dengan pedagang yang posisi keuangannya lemah. Dengan kata lain, pedagang yang memiliki modal kuat cenderung memperpendek saluran pemasarannya. Terakhir, saya sudah memaparkan tabel peta konsep tentang saluran pemasaran. Gambar di atas adalah salah satu contoh saluran pemasaran kelapa di daerah Sebatik Nunukan. Ini mempunyai dua saluran pemasaran yaitu sebagai berikut. Saluran 1, petani, kemudian disalurkan ke pedagang pengumpul kecamatan atau desa, kemudian disalurkan ke pedagang pengumpul antar kabupaten atau kota, kemudian yang terakhir diserahkan ke konsumen. Yang kedua ada saluran 2 ya, yaitu petani. Dari petani itu disalurkan ke pedagang pengumpul kecamatan atau desa, kemudian ke pedagang pengumpul antar kabupaten atau kota. Dan di sini beda karena dari pengumpul antar kabupaten atau kota itu pada saluran kedua diserahkan ke pedagang pengecer. Dari pedagang pengecer tersebut baru disalurkan ke konsumen. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.